Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan pada malam hari ini kita masih diberikan izin untuk membaca ayat yang terbesar di muka bumi ini. Ayat-ayatnya Allah adalah Al-Quran, ya. Inilah ringkasan dari seluruh ayat-ayatnya Allah yang ada di bumi dan di langit adalah Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, sama saja Allah menunjukkan seluruh langit dan bumi, ya, semua ada dalam Al-Quran. Allah menjelaskan langit, Allah menjelaskan gunung, Allah menjelaskan lautan, bintang, matahari, bulan, semua. Air, angin, itu ada dalam Quran. Berarti kita ini telah diberikan petunjuk Al-Quran, sama saja kita diberikan pengetahuan seluruh alam semesta oleh Allah ini. Oleh karena inilah yang disebut kitab suci, ya. Kitab suci Al-Quran, orang bilangnya kitab suci, ya. Karena ini kitab memang suci dari campur tangan manusia. Ini disebut kitab suci. Kalau kitab suci penuh dengan campur tangan manusia, itu bukan kitab suci. Gitu kan? Kenapa orang nyebut kitab suci? Nah, Quran sendiri kok, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih. Kalau kau sanggup menciptakan seperti Quran, silahkan. Tantangan Allah itu kan, sampai sekarang nggak ada yang bisa. Makanya ini Quran hanya wahyu. Ya, surat An-Najm ayat 4 tuh, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini benar Al-Quran saja. Yang berani mengatakan, menantang manusia, padahal sekarang ini manusia udah pinter-pinter. Sampai sekarang belum pernah ada yang bisa nandingi Al-Quran. Gitu loh. Oleh karenanya Quran ini diberikan Allah, kata-katanya saja sudah bisa mencakup mulai dari sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat. Kata-katanya saja ini. Misalnya contoh ini, belajarlah engkau. Nah, ikra misalnya gitu kan. Belajarlah engkau. Kata-kata belajar itu bisa dipakai mulai dari sejak diturunkan sampai nanti hari kiamat. Gak akan ada yang bisa bantah. Gitu. Beda dengan kata Quran, belajarlah petani, misalnya gitu ya. Belajarlah petani. Itu kan khusus nih. Petani akan ditinggalkan orang. Satu masa akan ditinggalkan orang. Betul kan? Tapi kalau belajar nggak akan ditinggal. Itu satu kata mukjizat. Quran itu nggak akan lapuk, nggak akan ketinggalan karena kata-katanya ini sudah mengandung sejak pertama sampai akhir kehidupan. Itu bedanya itu. Bekerjalah engkau. Coba. I'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah engkau. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah menyuruh kerja. Allah tidak menyuruh latihanlah engkau komputer, misalnya begitu enggak ya? Enggak. Jadi bekerja, suruh bekerja. Bekerjalah engkau tukang, enggak ada tuh. Bekerjalah engkau. Kalau kita tentukan satu kerjaan satu arah, maka akan ditinggalkan orang. Karena masa akan berganti, pekerjaan lain juga akan itu Quran loh. Jadi, ya Allah, inilah yang saya katakan. Quran kenapa disebutkan suci? Kayaknya satu-satunya. Karena Quran tidak ada campur tangan sama sekali oleh makhluk sekalipun. Jin mau nyontek nggak bisa. Gitu kan? Apalagi ya kita manusia ya, nggak bisa juga. Hari ini kita akan mengkaji lanjutan ayat ya, yang kemarin itu kita sudah kulik-kulik sedikit ya, jelaskan sedikit tentang manusia yang dikenalkan Allah kepada bumi, kepada kita, bukan karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, bukan karena kekuatannya, tapi karena tahan mendapat ujiannya. Ini
Jadi ada manusia ini yang dikenalkan Allah untuk kita ini bukan karena kepandaiannya, ya ada manusia yang terkenal karena pandainya ya, ada juga. Tapi ini manusia yang dikenalkan untuk kita ini, dia bukan orang pintarnya, ahli ibadahnya atau, tapi manusia yang sanggup menjalankan ujian ini ternyata ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Qur'annya 124, ini surat Baqarah ini. Kemarin kita kaji mungkin ya, karena sudah lewat ayatnya. Ini apa artinya, Pak? Jadi orang terkenal itu beda-beda. Kalau di manusia terkenal, di manusia ini yang manusia butuhkan lalu kita bisa, itu terkenal. Gitu kan ya? Oh, misalnya kita apa ya? Ya contoh ngaji gitu kali ya. Yuk kita ngaji, manusia butuh ngaji, maka akan dikenal kita ini. Ada yang dia tuh misalnya penyanyi misalnya. Manusia butuh nyanyi, dia akan terkenal. Karena manusia itu akan menghargai sesuatu yang dia bisa. Udah. Manusia itu lalu akan menghargai yang dia bisa. Tapi manusia itu akan menghina, mengejek apabila dia tidak bisa. Aneh kan? Ya begitulah manusia. Makanya saya sedih kalau ada orang yang ngejek orang tapi dia nggak bisa. Sedih, pasti ini ada yang nggak ngerti. Quran mengatakan, semuanya oleh Allah itu ada kelebihan masing-masing. Saya katakan ini, di sisi Allah itu nggak menilai satu arah loh. Allah itu menilai segala sesuatu itu terserah Allah. Contoh, kalau dengar Abu Lahab, di Quran itu tabat yada itu Pak. Oh, hati kita ini, waduh, Abu Lahab ini, betul ya? Kalau baca tabat yada bila, waduh, itu kan gitu ya, Abu Lahab ini. Pasti ini. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah membiarkan Abu Lahab terkenal dengan kejahatannya, gitu. Tapi pada satu saat akan melahirkan seorang anak yang namanya Dzurrah, seorang wanita pejuang membela Nabi. Coba bayangkan, kita marah betul ada orang kayak begitu. Kata Allah, ntar dulu. Maka Islam ini diperintahkan untuk melarang yang mungkar. Nahi mungkar. Melarang yang tidak untuk mencela. Perlu catat ini. Jadi Islam itu ada amar ma'ruf, nahi jangan. Itu loh maksudnya, dia hanya melarang yang mungkar, tapi mencela, melarang yang wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa? Ini kenapa boleh dong ya? Kenapa kok nggak boleh dicela? Kata Allah, ya pemahaman kita ini, Allah akan menunjukkan manusia mendapat petunjuk terserah waktunya Allah. Kalau belum diberi petunjuk, pasti kita masih mengatakan, oh dia jahat, dia kafir. Kenapa? Karena Allah belum menunjukkan waktunya. Umar bin Khattab, yang cerita ini Pak ya, waktu belum Islam Pak, paling, kalau dengar Umar itu kan, umat Islam waktu itu ya, Umar ini apa ini? Umar bin Khattab, kata Allah, kamu jangan benci dulu. Aku belum waktunya memberi petunjuk kepada Umar. Setelah waktunya Umar masuk betul Pak ya? Terus gimana dong? Yang bagus dalam Islam begini, kalau ada orang kayak begitu, doanya benar Pak. Ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Begitu benar itu. Karena Allah memberi itu belum waktunya Pak. Ada orang, maaf ini ya, yang dulu itu non-muslim, bahasanya kita buat, kalau mencaci Islam, habis-habisan. Betul Pak? Tahu-tahu mu'alaf jadi ustadz genti kita yang diomelin sama dia Pak. Ada nggak? Ada. Ya, itulah, Islam tuh kayak gitu. Yang diperintah amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan mencela, mencaci itu ya. Ya, silakan saja mencaci, nggak apa-apa lah. Tapi itu Islam tuh kayak begitu Pak. Makanya dalam agama ini selalu saya sampaikan. Nabi Ibrahim Pak di sini diterangkan ya, ayat berikutnya itu nanti 125 ya. Mana nih? Bunyinya apa? Wa id ja'alna. Ya kan 25 ya.
وإذ جعل البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود. Wa idh ja'alna, dan ingatlah manusia, ingat manusia ketika kami jadikan. Wa idh ja'alna, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita Ka'bah, Baitullah, masabatan tempat ibadah atau kembali linnasi bagi manusia, wa amna dan tempat aman. Wa idan ingatlah ja'alna ketika kami menjadikan al-baita Baitullah masabatan tempat ibadah atau kembali linnasi bagi manusia, wa amna dan aman, tempat aman. Wattakhidhu, dan jadikanlah, wattakhidhu dan ambillah, wattakhidhu dan jadikanlah mim maqami Ibrahim, dari makom Ibrahim, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Min maqami Ibrahim, dari tempat berdirinya Nabi. Kalau makom itu di sini kuburan. Kok bisa makam ya? Saya juga nggak ngerti itu ya. Makam itu dari bahasa apa ya? Nah, kuburan ya. Ya pokoknya gitulah bisa. Makanya bahasa itu Pak, bahasa itu kalau salah ucap, ya salah ucap nih Al-Quran nih, salah ucap. Ini kan K, dibaca kop, dibaca kap, makam gitu Pak ya. Jadinya kuburan. Jadi makom itu Pak artinya kita adalah kubu. Nah, padahal dari kata koma, yakumu makoman, itu adalah tempat pijakan. Waktu betulin Ka'bah, maksudnya gitulah. Ya udahlah itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Al-Quran Pak. Oh iya, beda Pak ya. Musola sebagai tempat sholat. Musola tempat sholat. Jadi tempat sholat itu sebutannya musola Pak. Begitu kan? Dimanapun sebenarnya musola itu ya masjid, ya, tempat sholat. Kalau di sini enggak, musola itu yang kecil, masjid yang gede. Ya, ini Ka'bah sana musola, itu kan tempat sholat. Wa ahidna, dan kami janjikan, wanya dan ahidna kami janjikan, menjanjikan kami, urutannya begitu. Wa dan ahid menjanjikan nanya kami ila Ibrahima kepada Ibrahim Pak ya. Wa Ismail, dan Ismail, Nabi semuanya ya, Ismail, antohiro untuk berdua mensucikan, antohiro untuk berdua mensucikan baiti rumahku, baitia rumahku, yaitu Baitullah, lito'ifina untuk orang-orang yang tawaf, lito'ifina untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina dan untuk orang-orang yang iktikaf, wal akifina dan untuk orang-orang yang iktikaf, warrukai sujud dan tempat orang rukuk sujud. Ya, itu ya sholat itu kan sujud. Ini ayat Allah menjelaskan gini, ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah tempat kembalinya manusia ya sholat itu, dan tempat yang aman Baitullah itu, dan jadikanlah dari makom Ibrahim tempat sholat. Dan kami janjikan, dan kami menjanjikannya, boleh, ila Ibrahim kepada Ibrahim dan Ismail, untuk mensucikan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang-orang yang iktikaf, dan orang-orang yang rukuk sujud. Jadi ini Pak,
Ketika Ismail sudah besar, pertama kan Ismail itu kan menghasilkan sumur Zam-Zam itu, kemarin diterangkan itu ya Pak ya. Jadi Ismail itu baru dilahirkan, Nabi Ibrahim itu sudah mendapat ujian banyak. Jadi Nabi Ibrahim itu setelah mendapat ujian banyak, dikenalkan Allah itu setelah minta anak, kalau bahasa kita. Sebelumnya itu Nabi Ibrahim kalau memotong kambing itu 300. Lah dulu kaya, siapa yang mau nih? Peternaknya banyak Pak, nggak dijual kayak kita, satu aja dijual ya. Saya enggak Pak, emang ternaknya itu siapa yang beli juga nggak ada kayaknya. Untuk dipotong-potong gitu aja kali ya. Gitu. Saking banyak 300 nggak ada kabar tuh dari Allah, biasa aja. Sapi 5 sekali potong, mungkin 100 nggak ada kabar tuh. Tapi begitu Nabi Ibrahim sudah minta anak, nah baru dikabarkan Allah, Nabi Ibrahim minta anak. Quran itu terangkan dalam surat 37 As-Saffat namanya Pak. Bapak bisa buka ayat yang ke-100 itu. Sampai 102, sampai 105 dan seterusnya itu. Itu Nabi Ibrahim dikenalkan kita karena Nabi Ibrahim minta anak yang soleh. Coba ini. Jadi orang itu bisa terkenal gara-gara cuma minta anak, Pak. Anak yang soleh. Nabi Zakaria ini fanadatul malaikata wa huwa yusalli fil mihrab. Anallahu yubasyiruka bi Yahya. Ya, anallahu yubasyiruka bi gulamin ismu Yahya. Ini surat Al-Imran 39. Ini Allah mengatakan Nabi Zakaria itu juga begitu. Mohon anak. Terkenal di Quran, Pak. Sedangkan Nabi Zakaria itu masih di mihrab sholat itu, malaikat sudah datang. Anallahu yubasyiruka bi gulamin ismu Yahya. Coba, masih di tempat sholat, masih berdiri, malaikat datang ngasih tahu, ya Zakaria, kau akan diberi anak namanya Yahya. Namanya Yahya, Nabi Yahya itu ya. Nah, enak Pak ya kalau kayak Nabi ini ya, baru doa di tempat mihrab ini, imaman ini, malaikat udah datang ngasih tahu, enak kali ya. Lah beda ya Pak ya. Lah kita doa dari kemarin nggak ketemu ini. Gitu loh. Ada Nabi yang minta sambil berdiri belum duduk gitu. Wa yusalli fil mihrab, wa qaimun yusalli fil mihrab. Dia itu masih berdiri, doa masih berdiri Pak. Udah datang malaikat, ya Zakaria, innallaha yubasyiruka bi ghulamin ismu Yahya. Zakaria udah berhenti deh doanya dah. Kenapa? Kalau bahasa kita nih, Pak. Allah sudah mengirimkan nanti anak yang namanya Yahya. Coba. Dalam surat Maryam terangkan nama itu langsung dari Allah yang tidak pernah ada di muka bumi. Coba langsung dari Allah Pak. Coba kayak kita lagi doa, ya Allah berilah duit, langsung malaikat ngomong di bagian ini jangan minta duit nih, udah datang. Beda Pak. Kadang-kadang gini loh, saya berpikir ya Allah kenapa doanya sama? Ya gitu ya. Kita ini kan kalau doa sama ya Pak ya. Robbik fili kayak Robbana atina kah apakah itu? Doanya sama kok hasilnya beda. Ini penting nih Pak. Karena apa? Doa itu sama tapi orangnya beda. Ya, makanya ya kita ngikut aja nih. Sama dengan ini kisah hari ini nih. Nabi Ibrahim alaihissalam Pak, itu diterangkan dalam ayat ini, setelah anaknya sudah besar, Ismail itu suruh benahi Ka'bah, itu tadi tuh, membersihkan Ka'bah, rapiin Ka'bah gitu ya. Nabi Ibrahim ini sebenarnya ya Pak, emang dari dulu senangnya masjid gitu loh bahasa kita ini. Dititipkan anaknya aja di samping masjid. Coba baca Al-Quran surat Al-Hajj itu Pak. Surat Al-Hajj itu surat 22 ayat 30 apa namanya? 39 Pak. Surat 22 surat 37 Pak ya. Jadi Nabi Ibrahim itu menitipkan anaknya itu di samping Ka'bah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku itu punya anak, tempat ini luas. Waktu itu belum banyak orang Pak. Nabi Ibrahim punya anak Ismail itu masih kosong itu Mekah itu. Tapi Nabi Ibrahim menitipkan anaknya di pinggir Ka'bah. Tujuannya apa? Sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya kalau orang dekat dengan masjid pasti insya Allah rajin itu rajin, semales-malesnya deh pokoknya tuh insya Allah nih. Karena daya tarik masjid itu ada sebenarnya. Ya kalau jauh ya itu mungkin tapi kalau dekat masjid itu daya tarik itu ada Pak. Loh, kok bisa?
Sekarang dibuktikan di Mekah sana, Pak. Daya tarik putaran daripada tawaf, ini tadi disebutkan ya, supaya orang bisa tawaf, bisa itikaf. Ini Nabi Ibrahim disuruh ngerapiin masjid Baitullah itu, supaya ada yang tawaf, itikaf. Ternyata ada daya tariknya, Pak, itu. Semua orang yang ada di bumi ini seolah-olah tertarik dengan Mekah. Setuju nggak, guys? Setuju. Hari ini sudah pulang apa belum? Jamaah haji. Itu tertarik, Pak. Ada daya tariknya gitu loh. Kayak magnet yang berputar, Pak. Akan menarik orang. Benar. Setiap sesuatu yang berputar pasti ada gaya tariknya. Betul nggak? Coba Bapak kira-kira di samping kereta, maaf, di samping kereta, keretanya jalan, Bapak mau nyeruduk kereta nggak kira-kira? Ada lo motor, mobil nyeruduk kereta atau gara-gara ketarik itu? Itu daya tarik, Pak. Jadi pusaran itu ada di Mekah dan tentunya ada di masjid-masjid yang ada di sekitarnya ini. Kenapa? Itu pusaran doa. Lumayan. Jadi Nabi Ismail itu waktu kecil dititipkan di masjid, gedenya betulin Ka'bah. Pas nggak ini, Pak? Coba saya kira. Pertama kali belum lahir, Nabi Ibrahim minta anak soleh. Gitu ya, nih? Begitu lahir dititipkan di samping Ka'bah. Betul? Setengah gedenya disuruh betulin Ka'bah. Jadi orang itu akan mengenal satu lingkungannya aja itu. Makanya kenal sesuatu itu penting, walaupun dia belum ngerti sama sekali, sekalipun. Jadi, kenal sesuatu, Pak, itu merasa penting daripada, walaupun kita juga belum mengerti sesuatu itu. Contohnya gini sajalah. Makan sate enak. Betul, Pak ya? Itu Bapak hasil penelitian apa kata orang, Pak? Sate kambing kemarin itu. Sate rendang enak, Pak. Itu penelitian Bapak apa kata orang itu? Mula-mulanya. Rendang enak loh, ya gitu kan? Bapak nggak perlu neliti itu. Mosok sih nyoba. Bener loh enak. Bapak jajan di warung dimanapun lah gitu. Itu Bapak meneliti dulu apa kata orang, Pak? Warung itu enak loh, ini enak loh. Sama. Jadi kita itu harus mengenalkan orang itu kadang-kadang seperti itu. Diajak lagi, ajak lagi, ajak lagi, ajak lagi. Itu penting, walaupun dia belum ngerti sama sekali. Contohnya gimana? Contohnya gini, Pak ya. Bapak sholat, ruko, sujud, i'tidal. Ini karena Bapak mempelajari sendiri apa ngikut orang mulanya? Ayo. Ngikut orang Pak. Iya, tapi benar apa salah itu? Benar tuh. Coba bayangkan. Rukuknya benar, sujudnya benar, ya, i'tidalnya benar. Padahal dia belum pernah mengkaji itu, Pak. Ini loh dekat masjid. Jadi dia tuh bisa benar tanpa belajar, Pak. Istilahnya gitu ya, ngikut-ngikut orang. Alhamdulillah. Ismail disuruh betulin Ka'bah. Begitu udah selesai, Nabi Ibrahim juga tanya, buat apa ya ini Ka'bah ya? Istilahnya gitu, Pak ya. Ka'bah dibangun bagus-bagus ini ya. Gitu kan? Orang-orangnya juga belum banyak kayaknya sih. Akhirnya Nabi Ismail dan Ibrahim disuruh manggil-manggil orang berangkat haji. Quran surat Al-Hajj ya, Pak ya. Surat 22 itu. Ayat yang ke-27 Allah nyebutkan gitu, wa adim finnasi fil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amik. Panggil Ibrahim walaupun belum ada orang yang dengar, nggak pakai sound system. Kalau kita kan nggak mau Idul Adha aja masjid bingung sound system. kurang ini dia nggak pakai, Pak, langsung naik gunung tuh. Bayangkan di sana teriak Nabi Ibrahim tuh, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kalian disuruh haji oleh Allah. Semuanya makhluk mendengarkannya. Kenapa? Karena Allah yang menyampaikan suara itu melalui udara, Pak. Coba ingat. Jadi suara yang kecil kalau disambut dengan udara, Pak, bisa sejauh mata memandang, telinga mendengar sampai kapanpun, itu punya Allah. Bapak ngomong begini, saya maaf ya, Pak. Bapak kalau ngomong telepon sama temennya di Surabaya misalnya atau di Bandung, itu Bapak pakai teriak-teriak apa bisik-bisik, Pak? Pulang. Gitu bisik ya. Jangan gitu, begini saja. Coba Pak, Bapak bisik-bisik di Bandung diterima dengan jelas. Betul? Ini kekuasaan Allah. Jadi dia tuh Allah membuat gelombang. Namanya itu udara, Pak. Ini bisa mengantarkan semua suara. Kata Allah dalam Quran. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapanmu akan hilang.
tapi dicatat Allah. Lah walaupun nggak dicatat Allah, gitu ya bahasa kita, dicatat malaikat raqib atid. Walaupun nggak dicatat raqib atid, Pak, suara ini memang menggelombang terus begini. Gelombang, jadi nggak hilang-hilang. Suara itu bisa diterima lagi dengan teknologi tentunya. Bapak, saya kasih contoh, Pak Presiden Soekarno waktu pidato tahun 45, saudara-saudara gitu, kenalnya gitu ya Pak ya. Itu sekarang bisa diputar lagi nggak Pak? Bisa. Hilang nggak Pak? Ini loh, di bumi ini nggak ada yang hilang katanya. Makanya agama ini mengatakan, jadi jejak manusia itu bisa ada di karpet, di bumi, di makom Ibrahim, ini yang tadi itu, dimanapun, itu jejak nggak akan hilang selamanya, atau suara nanti, nggak akan hilang. Ini Quran melakukan jejaknya, makom Ibrahim, itu injakan kaki Ibrahim, jejaknya hilang nggak? Enggak. Sampai sekarang Pak. Padahal kapan Nabi Ibrahim itu benar di Ka'bah? Betulin Ka'bah kapan? Nggak ada yang tahu. Terus sholat di samping Ka'bah itu sebagai makom Ibrahim wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla, itu kapan Pak? Sampai sekarang ditapaktilasi manusia seluruh dunia. Hilang nggak? Enggak. Sofa marwah, inna sofa wal marwata min sya'irallah, itu jejak Pak. Jejak saja yang ditinggalkan tuh. Hajar, lari, sofa marwah, tidak akan hilang Pak jejak itu. Allah yang mengabadikan sampai sekarang. Jarang orang yang ingat itu. Nah, sofa marwah, dianggapnya sa'i saja itu kan ya. Sa'i, terus senang hati karena bisa lari sofa marwah, senang hati. Enggak ingat kalau ini ada manusia yang diabadikan Allah dalam Quran, yang kita cuma nyontek saja, napaktilas saja. Betul. Begitu mulianya manusia ini, kok manusia seluruh dunia untuk nyontek? Mulia nggak itu? Saya mau nanya lagi, kalau sholat itu nyontek apa perintah? Perintah. Nyontek siapa? Udah perintah aqimus sholah, dirikanlah sholah kalian, udah. Udah diperintah sholah, ya langsung gitu ya Pak ya. Nah, zakat ada perintah. Betul kan? Ada perintah langsung, aqimus sholah wa atu zakah. Ya udah perintah, sholat kamu. Waktu itu ya masih bingung sholat gimana. Ya manusia juga bingung kan, karena diperintah langsung. Puasalah kamu, ya puasa. Tapi Allah mengatakan haji itu napaktilas Nabi Ibrahim. Tuh, indahnya begitu. Bedanya begitu Pak. Jadi hanya haji yang disebut napakti, berarti ada orangnya yang duluan melakukannya. Dia itu adalah Nabi Ibrahim, terkenal bukan karena kayanya, bukan karena ilmunya, tapi karena mereka lulus dalam setiap ujiannya. Lulusnya ujiannya apa? Quran menjelaskan begitu. Ada kata-kata gini, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ayat itu menjelaskan ujian Ibrahim itu berat Pak. Pertama dibakar. Dibakar waktu masih muda loh Pak. Bayangin aja. Kira-kira kalau Bapak dibakar, kira-kira ada nggak sekarang menongol itu ya? Nggak ada ya. Nabi Ibrahim dibakar ada Pak sampai sekarang gitu. Ya, itu ujian paling berat disebutkan Allah dalam Quran itu. Dibakar Pak. Kenapa dibakar? Dakwah, ngajak umat untuk menyembah Allah, sementara bapaknya tukang pahat patung dipahat sama dia. Gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dakwahnya itu berhadapan dengan raja, berhadapan dengan bapaknya. Bapaknya itu keluarganya Pak. Kalau dakwah hubungannya dengan keluarga berat Pak. Apalagi bapaknya Pak. Walat itu ngomongnya gitu loh. Ada anak nasihatin bapaknya, orang sini bilang apa? Walat lu. Apalagi amangkongnya. Ah ini udah susah nih. Cucunya bilangin amangkongnya kong gitu. Ya iyalah kan gitu. Kong itu salah kong. Apa singkongnya bilang? Ada lu. Dulu yang sunat juga gua yang megangin lu. Sekarang nasihatin gua lu tuh orang sini bilang. Aduh. Itu berat loh Pak ya, berat. Jadi kalau itu dakwah yang paling berat ya menghadapi dengan keluarga, apalagi ngadepin siapa tadi? Engkongnya itu tadi itu berat banget. Dibilangin malah ya itu tadi kualat tuh. Ya itulah biasa Pak. Nabi Muhammad berhadapan dengan paman-pamannya sebagai bapaknya itu Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Nabi Ibrahim berhadapan dengan bapaknya Azar, misalnya gitu kan? Nabi Musa berhadapan dengan bapak angkatnya namanya Fir'aun. Betul Pak ya? Wah luar biasa. Kalau udah berhadapan itu dakwah luar biasa itu berarti. Satu,
Kemudian punya anak 80 tahun berdoa dikasih anak suruh nyembelih. Berat nggak tuh Pak? 80 tahun Nabi doa baru dikabulkan tuh. Nabi doa 80 tahun kurang lebihnya Pak ya. Baru dikabulkan punya anak satu. Kira-kira sayangnya kayak apa Pak? Punya anak mintanya berapa? 80 tahun lebih tuh. Berapa kira-kira sayangnya Pak? Sayang sekali disuruh motong atau menyembelih. Disembelih Pak. Kira-kira kalau Bapak ada kambing 5 atau harus beri kambing 5 atau 10 sama anak satu, kira-kira Bapak suruh nyembelih yang mana kira-kira? Suruh milih Pak. Ayo. Jangan-jangan Bapak milih mendingan anak sapi 5 dapat, wah repot ini urusannya. Nabi Ibrahim itu Pak, taruhannya 100, 300 kambing, nggak masalah. Sembelih Pak itu, sembelih sebagai korban kepada Allah. Tapi hendaknya janganlah anak cuma satu-satunya. Tapi Allah pilih yang paling kau cintai, bukan kambing karena kau kaya, bukan sapi karena kau kaya, betul? Tapi yang kau miskin adalah nggak punya anak. Anak satu berarti anak yang sangat dicintai. Justru yang diperintahkan yang dicintai, ukuran iman waktu itu. Ayo pilih kambing apa nyembelih anak? Bapak kira-kira nyembelih apa ya? Sapi 5, punya sapi anak 1, bandel. Kira-kira yang dipikirnya sembelih mana ya? Ya Allah, umpama nih. Ini anak soleh loh Pak, bukan anak bandel Pak. Buka Al-Quran surat 37 ayat 100. Ini anak soleh Pak. 102-nya mengatakan, ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas syabirin. Kalau itu perintah Tuhan, ya wahai abahku, silakan aku dipotong, disembelih saja sebagai korban. Aku pasti menjadi orang yang sabar. Anak soleh ketahuan betul Pak. Kalau anak bandel kira-kira disuruh nyembelih, belum disuruh juga udah musuh sembelih ini orang. Ini anak soleh Pak. Ya Allah, tapi dilaksanakan. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Bener, Nabi Ibrahim sama Ismail ini. Ismail dibaringkan Pak, bener di batu manhar. Di Mina Pak, ada manhar, tempat penyembelihan itu. Dibaringkan, dipotong, bener dipotong Pak. Masya Allah, begitu dipotong. Fanadaina ayya Ibrahim inna sodakta ru'ya inna kadzalika nasil musinin. Ibrahim, kamu itu cuman mimpi ya, tapi kau laksakan betul adalah kau sudah melaksanakan mimpimu. Inna hadza lawal bala'ul mubin. Inilah ujian yang paling besar Pak. Masya Allah, ini ujian paling besar kata Allah. Nyembelih anak loh. Satu. Selanjutnya Pak, panjang lebar. Sampai terakhir itu adalah ini, ayat ini. Bangun Ka'bah, ujian semua. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ayat ini hanya inspirasi buat kita. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah, tapi ujiannya juga nggak ringan Pak. Kalau kau ingin menjadi kekasih Allah, ayat Al-Quran menjelaskan, kau pasti akan diuji. Apalagi kau ingin jadi imam. Al-Quran surat Ibrahim ayat 37 itu, apalagi kau ingin menjadi imam, pasti akan aku uji duluan. Karena kalau ada imam, pemimpin belum pernah diuji, saya ragu kalau bahasa kita nih, apa yang bisa dia lakukan orang yang tidak pernah diuji. Orang yang diuji itu makin hari makin kuat. Itu oleh karenanya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hari ini kita diilhami oleh Al-Quranul Karim. Saya sampaikan Al-Quran ini sedikit demi sedikit Pak ya, karena memang Bapak harus ngajinya Al-Quran sekarang. Kitab Nahwu Shorob, mantik badik, ma'ani, apalah orang bilang itu, sudah nggak berlaku Pak. Yang berlaku adalah Al-Quran Pak, karena ini memang kita induk umul Quran, induknya Al-Quran, induk umul kitab, induknya kitab ya Al-Quran itu, sumber dari segala ilmu itu dari Al-Quran Pak. Berarti kalau Bapak ngaji Al-Quran, Alhamdulillah sudah ketemu sumbernya, amin ya robbal alamin. Walaupun pinter nggak masalah itu Pak ya, ya iyalah, nggak masalah. Dari dulu kita ngaji Quran, ternyata Allah menilai Quran kadang ya, ada karena pintarnya, ada karena bacaannya, ada karena mendengarkannya itu Pak. Aneh kan? Jadi karena bacaannya itu saja sudah hebat. Karena hati manusia itu bisa luluh bagaikan salju apabila mendengar bacaan Quran. Surat Al-Anfal, surat 8, ayat yang kedua begitu bunyi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hati orang beriman itu kalau dibacakan Quran, berarti kan dengar Quran ya? Dengar Quran saja Pak, maka hatinya akan meleleh. Bukan meleleh hancur, bukan. Meleleh dia adalah bergetar katanya Allah. Menangis.
Itu hati orang beriman. Ada hati orang kafir yang bagikan batu lebih keras dari batu. Ada juga. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau katakan, kau ajak, tetap dia tidak akan mau Muhammad. Kau bilangin nggak akan mau Muhammad karena hatinya dia adalah keras. Surat Al-Baqarah ayat 6. Demikian bunyi Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan kelembutan hati kita mendengarkan Al-Quran. Kalau Quran dibaca sudah tidak ada reaksi dalam hati katanya, maka Allah menutup hatimu. Fa idza qara'nal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Kalau kau baca Quran, hati orang itu nggak ada sama sekali respect, nggak ada nyambung, Pak. Maka Allah tutup hatinya itu. Masya Allah, luar biasa. Khatamallahu ala qulubihim. Ya, surat Baqarah ayat 9. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ngaji memang susah, Pak, semuanya juga susah, tapi nanti pada satu ketika manusia akan bertanya-tanya, ya, akan menagih, akan mencari apa yang disebut perlindungan syafaat. Jawabannya ada pada Al-Qur'anil Karim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya, insyaallah ketemu lagi. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.